senang banget, alhamdulillah sih perjalanan kita seru, di sana juga urusannya semuanya lancar, terus juga maksudnya kita saling timbal baliknya enak gitu sama teman-teman media, sama semua juga di sana ramah, enak lah gitu. Antusias juga sih. Antusiasnya juga alhamdulillah ya, sampai studio kita sold out juga gitu kan. Ya bener, senang lah alhamdulillah, bersyukur banget. Oke. Nah sekarang cerita dong sedikit tentang selama syuting, kan memang ini kan ceritanya tentang kesehatan mental gitu. Tapi apakah juga selama syuting segitu beratnya atau segitu gelapnya atau seperti apa? Pertanyaan untuk Jeff. Apa nih, jawab? Iya jawab lah, kan kamu yang paling banyak bebannya. Semangat ya say. Iya jujur dari pertama kali diceritain sama Pak Oswin, Pak Produser, gue merasa tertantang sih gitu, kayaknya di jalan ini bakal seru nih gitu, warnanya juga banyak, terus juga alur ceritanya juga seru, terus juga ya memainkan 4 kepribadian ganda itu juga kayaknya ya memang sih mungkin lebih beban gitu, lebih berat gitu, cuman ya kita bawa enjoy aja lah. Yang gue rasa dari awal tuh kayaknya karakter ini enak dimaininnya gitu. Dari 4 karakter yang kamu peranin, ada yang ngerasa paling sulit atau yang paling aduh berat banget nih gitu, yang mana? Kayaknya Karang, karena sebenarnya kalau Karang nggak mengalami rasa tekanan, depresi, sedih, trauma, kecewa, kayaknya karakter lain nggak akan terbuat gitu, nggak akan terbentuk. Karakter lain terbentuk itu karena terpojoknya Karang ini dalam situasi dan kehidupannya dia gitu. Jadi dia ngerasain sedih, trauma dan lain-lain sampai karena dia secara nggak sadar dia tuh menghadapi kenyataan nggak terlalu berani gitu. Dia cukup lemah dalam menghadapi kenyataan, sampai dengan beberapa faktor terjadilah dia yang menciptakan karakter lain untuk melindunginya tanpa sadar sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut aku kayaknya paling berat sih Karang, karena dari semua masalah kebanyakan itu ya Karang ngadapin. Terus kamu saat selesai syuting gitu, ada kayak kesulitan nggak sih ngelepasin karakter Karang atau mungkin yang 3 karakter yang lain? Dari pertama kali kita sebelum syuting, dari pas masih reading gitu, aku sempat bilang ke Aisyah, dari 4 karakter ini kayaknya 3 udah hampir kumiliki gitu, kurang lebih ya, nggak sama persis gitu. Aku punya topengnya Karang, aku punya topengnya Aga, aku bisa jadi Banu juga, apalagi kalau sama dia nih. Kita jadi manja-manjaan, anak kecil ya gitulah, ngomongnya juga kayak anak kecil. Kalau karakter Arutala itu kan tunarungu ya, nah aku enggak gitu ya. Terus juga Wah, berat juga ya peran kamu ya? Ya jadi ya, maksudnya pernah ngomong juga sama dia gitu. Ini sih sebenarnya kurang lebih ada di gua semua gitu. Gua ya tinggal masuk ke dalam 3 karakter ini dan di layer-layerin aja gitu, ditembok-tembokin, ketika nanti eksekusi jadi enak. Untuk tunarungu itu kamu kayak belajar khusus nggak sih, ada workshopnya atau apa? Tadinya ya ini kan maksudnya kita juga nggak begitu banyak waktunya kan, jadi kita juga ada yang mikir sambil jalan gitu, ada yang sambil mikir sambil jalan. Nah karena Arutala ini adanya di ending dan punya surprise, tadinya kita pengen sepakat kalau Arutala ini pakai bahasa isyarat kalau mau ngomong. Tapi akhirnya kita semua jadinya sepakat kalau Aru ini tunarungu, nggak bisa mendengar, tapi bisa cukup mahir dalam membaca gerak bibir. Jadi paling kalau misalnya partner bicaranya kecepatan, paling dia bisa coba pelanan dikit. Jadi dia masih bisa ngomong gitu. Jadi kalau misalnya tadinya pengen pakai bahasa isyarat, mungkin aku bakal PR banget tuh, karena udah mulai kerja juga kan. Aduh gimana nih gitu. Tapi akhirnya kita sepakat ya gitu doang sih, membaca gerak bibir. Kalau Aisyah sendiri, diskusinya gimana sih untuk kayak, mungkin kan menghadapin 4 peran ini berbeda-beda gitu, tapi kamu tetap harus cheerful. Itu gimana sih cara karakter itu untuk bisa stay tadi bubbly banget gitu kan, kamunya kayak nggak ada pikiran banget gitu untuk kayak ini. Ya aslinya juga bingung. Emang iya. Gue juga bingung kok ini masih gelap. Ya jadi kemana-mana dia nih. Kalau aku sih kembali lagi, kalau kita memerankan sesuatu karakter, walaupun kita di situ ngomongnya acting, tapi kita kan gimana pun tetap harus jujur dari dalam hati.
kan. Maksudnya kita memerankan karakter itu, kita nggak bisa yang pura-pura atau sesuatu sedih atau pura-pura acting happy ya. Jadi benar-benar gimana caranya dari dalam diri aku dulu aku harus happy, aku harus bubbly, aku harus terlihat ceria, aku harus terlihat cerah lah gitu. Dia jujur lah ya dalam Jujur. merasa. Betul banget. Karena gimana pun, walaupun di sini bisa dibilang peran aku kebanyakan cerianya, lucunya, uniknya, apalagi kan Launa ini tipikal yang agak-agak tulalit gitu ya. Ya emang anaknya tulalit gitu, unik gitu. Aku tetap harus mendalami karakter aku agar di situ betul-betul terlihat menjadi Launa bukan Aisyah gitu. Karena kan ya sebenarnya kurang lebih aku sama Launa tuh kurang lebih sama, yang ekstrovertnya tuh sama, bedanya sih dia jauh lebih ekstrovert, kalau aku tuh masih bisa ke introvert, kalau Launa tuh bener-bener ekstrovert. Nah, gimana caranya orang nonton itu nggak ngeliatnya kayak ini mah masih Aisyah yang biasa gue lihat. Nah aku pengen ada yang beda, yang dimana orang-orang, yang dimana aku bisa ngasih surprise gitu untuk karakter Launanya tersendiri. Plus aku juga banyak ngobrol sama Kak Rere, penerjemahnya Kak Eri, ngobrol sama Pak Ade sutradara, dan aku juga ngobrol sama Jab. Pada saat kita udah di lokasi, aku ngobrol sama Jab, ada beberapa scene yang menurut aku kayak kita harus bahas deh nih, motivasinya apa, kok bisa ya gue gini tiba-tiba, atau enggak lo tiba-tiba kayak gini, enaknya kita kayak gimana, biar nanti pada saat kita on set, kita udah action, eksekusinya tuh enak gitu loh, nyambung gitu. Itu sih. Syakir, aku pengen tanya, kamu kan jadi partnernya Karang gitu kan di film, di serinya. Nah, kalau ada pemuda atau Gen Z di luar sana yang punya teman seperti itu gitu kan, kamu sebagai yang memerankan Launa sebenarnya paling benar untuk men-treat teman yang punya intinya mental health gitu, kira-kira paling benar itu seperti apa? I am willing to listen to them. Aku mau mendengarkan mereka semua, apapun itu, karena menurut aku orang yang seperti itu sebenarnya hanya ingin didengar, hanya ingin dilihat. Itu sih, they just want to be seen and they just want to be heard. Dan aku rasa it's okay untuk orang-orang tuh, kalau ngerasa kalian butuh untuk terapi, just go for it. Jangan berpikir kalau gue terapi gue bakal dianggap seperti ini, bla bla bla. No, if you need it then go for it. Itu sih menurut aku, dan carilah tempat ternyaman untuk cerita. Itu sih, dan menurut aku pengen nyampein juga kepada orang-orang tuh lebih ke jadilah pendengar yang baik sih.